Tamsiruga. Dalam pembuatannya, kami menyediakan media tanam berupa tanah yang dicampur dengan kompos. Kemudian, bibit yang kita tanam yaitu 5. Ada cabai, kangkung, sawi, kucai, dan kemangi. Menarik sih, kayak kita buat mini garden gitu. Terus itu pengalaman aku juga pertama kali buat mindahin bibit tanaman ke dalam polybag gitu. Terus pokoknya seru banget guys. Jadi kegiatan bank sampah adalah kegiatan di mana pada awalnya kita mengangkut sampah-sampah rumah tangga, kemudian kami memilah-milah sampah dan membersihkan sampah-sampah itu. Pertama kali gue ngangkutin sampah itu di KKN ini. Itu rasanya tuh seru banget, tapi agak bau dikit sih sebenarnya. Cuman ya nggak apa-apa, pengalaman seru sih buat gue. Edovers adalah sebuah kegiatan belajar mengajar tambahan untuk anak-anak di lingkungan sekitar. Edovers ini dengan tujuan untuk meningkatkan literasi anak dan memberikan pemahaman kepada mereka. Jadi aku merasa di Edovers ini sangat seru dan membuat aku happy karena di sana ngeliat anak-anak juga pada happy. Soalnya kita ngajarin banyak hal kan, ada anti bully, ada jualan, ada literasi numerasi juga. Jadi di sana kumpul semua anak-anak dan kita ketawa-ketawa bareng deh sambil belajar bareng. Dari program kerja Edovers yang udah kita lakuin selama kurang lebih 3 minggu ini, yang paling seru menurut gua itu yang mewarnai profesi, karena itu gua mewarnai profesi hakim dan itu cita-cita gua. Kita juga ada prokar namanya Pohon Mimpi. Prokar Pohon Mimpi ini kita ngajak anak-anak buat mewarnai pohon besar gitu. Terus setelah mereka warnain, mereka akan menempelkan sticky notes yang berisikan apa aja sih mimpi-mimpi mereka. Pada program mengajar ini, kami bertempatan di SDN 01 Benda Baru Pamulang, yang dimana kita dalam 1 bulan mengajar beberapa mata pelajaran tertentu. Dari anak-anaknya tersendiri, anak-anaknya ini sangat bersemangat, excited, dan kompak dalam belajar di setiap harinya. Pertama aku ngajar di SDN Benda Baru 01 itu, pertama aku gugup banget ya karena aku nggak ada basic mengajar. Ternyata dilihat-lihat juga mereka menerima aku dengan baik, dengan senyuman mereka membuat aku berani dan bahagia. Mengajar jadi pengalaman baru banget buat aku. Ternyata sesusah itu untuk ngajar anak-anak SD. Dan anak-anak di sana ternyata nungguin kita banget untuk ngajar mereka lagi. Oh ya, kita juga ngadain bersih-bersih perpustakaan agar anak-anak di sana tuh jadi lebih sering ke sana dan nyaman baca buku di sana. Jadi kita punya proker namanya membuat strap. Nah di proker ini anak-anak ini bakalan dikasih 1 paket strap. Isinya ada manik-manik, ada juga pengaitnya sama juga talinya. Jadi habis itu kita bikin gelang-gelang dan melatih kreativitas anak-anak. Seru sih bikin strap bareng kelas 3. Biasanya kita ngelakuin kegiatannya bareng kelas 5 dan kelas 6 itu ngajar bareng. Tapi ini kita bikin gelang bareng gitu, main bareng gitu. Seru sih. Kegiatan mengajar di TPA. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu anak-anak membaca Iqra dan Al-Quran. Dengan harapan anak-anak ini supaya lebih lancar lagi membaca Iqra dan Al-Qurannya. Pengalaman ini akan menjadi pengalaman tidak pernah dilupakan, karena di sana saya bisa mengajarkan ilmu saya kepada mereka, dan di satu sisi melihat mereka berjuang dalam menghafal membuat saya lebih termotivasi dalam membaca Al-Quran. Jadi proker workshop UMKM ini kita nih mau ngajak warga loh, khususnya yang punya usaha, buat ngajarin mereka bagaimana sih caranya jualan online, pemasaran menggunakan media sosial, hingga pembayaran digital. Di workshop UMKM ini sangat seru karena ngeliatin ibu-ibu tuh pada excited juga pada datang buat ke workshop kita. Terus juga ada satu ibu-ibu yang bilang kayak, makasih ya Kak udah dibantuin buat logo dan juga buat Gojek. Jadi mereka sangat terbantu akan itu.
pola hidup lansia ini kita tahu bahwa hidup sehat itu bukan cuma makan sayur dan olahraga, tapi juga kita harus menjaga kesehatan hati dan juga harus bahagia. Untuk program kerja pola hidup sehat untuk lansia itu asik banget karena kita tuh bisa sharing pengalaman, cerita, sama pengetahuan sama ibu-ibu dan bapak-bapak yang masih excited banget buat hidup sehat biar bisa main sama anak, cucu, dan juga teman-temannya. Terima kasih atas sambutan hangatnya. Proker celengan itu merupakan salah satu proker besar kita, di mana kita membagikan celengan kepada anak-anak, lalu kita suruh mereka buat gambar sesuka mereka. Gua bersama Puji, Lira, dan Aisyah menghias celengan, dan itu memang berkesan banget karena kita melukis karya kita masing-masing, dan anak-anak juga sangat berantusias dalam melukis karya mereka masing-masing, dan itu benar-benar menyenangkan banget dan seru banget pokoknya. Sama anak-anak itu asik-asik banget. Terus juga gue ditemenin sama Kayla sama Lira yang membuat suasana itu jadi lebih hangat. Ngomongin 17-an di RW 15 ini Benda Baru, seru kok. Dari pagi sampai malam tuh kita padat gitu urusannya. Ya walaupun agak capek tapi itu ya seru banget. Dari lomba-lombanya, anak-anaknya juga lucu-lucu banget. Itu begitu. Dan kita akhiri dengan nyanyi-nyanyi. Menurut gua di acara 17-an kemarin, kita dan juga warga-warga sekitar melaksanakan lomba, bermain, dan makan bersama, yang dimana itu semua menjadi suatu momen mempererat tali silaturahmi. Sebagai DPL, saya memberikan apresiasi terhadap mahasiswa KKN UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kelompok 08 Savantra atas program-program kerja yang sungguh luar biasa, baik di bidang pendidikan, bidang lingkungan, bidang kesehatan, dan sebagainya. Semoga KKN ini memberikan pengalaman yang berharga buat mereka semua, dan kelak bila ketemu masyarakat mereka siap menjadi sosok mahasiswa tangguh yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan itu bagian dari Hablum Minan Nas yang terus istiqomah dilakukan oleh para mahasiswa. Tetap semangat, terus berkarya, pejuang muda. Saranku buat anak-anakku semuanya, anak-anak yang dari UIN yang lagi KKN di RW 15 Kelurahan Benda Baru, jangan sampai istilahnya berhenti berdoa dan berusaha biar cita-cita adik-adik semuanya, anak-anakku semuanya ini bisa tercapai. Tapi ada satu pesan yang harus selalu diingat pada anak-anakku semuanya, jangan sampai tidak minta atau harus minta doa restu dari orang tua kalian masing-masing, baik yang masih ada atau tidak tiada. Intinya tidak ada cita-cita akan tercapai tanpa doa dari restu orang tuanya. Itu aja sih. Terima kasih Mas.